paham sama materi ini. Habis ini aku tulis. Aku takut nilai aku tuh kecil. Sama kali itu kata-kata kecil kita bisa nyontek. Bisa, udah kayak gitu, itu penuh kecurangan loh. Malah santai cuma kita aja nggak mungkin kita kok. Tapi kalau mau gimana? Apa-apaan orang dengan aja kamu perhatiin ngapain nilainya itu kecil. Jadi, korupsi itu adalah perbuatan yang tidak jujur dengan menyalahgunakan kepercayaan, jabatan, atau kesempatan untuk keuntungan pribadi, atau bisa juga dengan kelompok dan merugikan orang lain. Korupsi itu tidak selalu soal uang, tapi soal kejujuran yang dilanggar. Oh, jadi itu korupsi. Emang korupsi ini sering terjadi di kalangan mahasiswa kan? Iya, bisa, karena korupsi sendiri itu punya dua jenis yang terjadi di lingkungan perkuliahan. Jadi, untuk jenis korupsi yang pertama yaitu persaingan sehat. Persaingan sehat berarti bersaing dengan diri sendiri dengan mengandalkan kemampuan dan usaha pribadi tanpa membandingkan atau meremehkan kemampuan orang lain. Dalam persaingan yang sehat, mahasiswa itu berfokus pada proses belajar dan perkembangan diri. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mahasiswa yang menjunjung persaingan sehat tidak mencari jalan pintas, tidak menjatuhkan teman, dan tidak mengambil hak orang lain. Prestasi yang diperoleh melalui usaha sendiri akan memberikan kepuasan dan rasa bangga yang sesungguhnya. Lalu yang kedua adalah anti curang. Anti curang adalah sikap menolak segala bentuk kecurangan, baik yang terlihat besar maupun yang sering dianggap kecil. Contoh kecurangan yang sering terjadi saat ujian adalah mencontek secara diam-diam, seperti menyembunyikan handphone di bawah meja atau di bangkuan, lalu membuka catatan atau jawaban tanpa sepengetahuan dosen. Tindakan tersebut merupakan kecurangan karena mahasiswa memperoleh nilai bukan dari kemampuan atau usaha sendiri, melainkan dari cara yang melanggar aturan. Contoh yang lain adalah titip absen, misalnya seorang mahasiswa meminta temannya untuk mengisi daftar hadir dengan alasan sakit, padahal sebenarnya ia tidak mengikuti perkuliahan dan pergi melakukan kegiatan lain. Selain itu teman-teman, plagiarisme dalam tugas juga termasuk tindakan curang, seperti menyalin tugas milik teman atau mengambil materi di internet lalu mengcopy paste tanpa mencantumkan sumber. Walaupun tindakan-tindakan tersebut terlihat sepele, namun jika dilakukan terus-menerus, pastinya itu dapat membentuk kebiasaan tidak jujur dan merusak nilai keadilan di lingkungan kampus. Dan sekarang aku paham banget, korupsi itu tidak selalu berbentuk uang atau jabatan tinggi. Di bangku kuliah, korupsi itu bisa muncul melalui kecurangan, ketidakjujuran, dan mencari jalan pintas demi kepentingan pribadi. Jika mahasiswa membiasakan diri bersaing secara sehat dan bersikap anti curang, maka kita sedang membangun karakter jujur dan bertanggung jawab. Karena kampus adalah tempat pertama membentuk integritas sebelum kita terjun ke masyarakat. Mari menjadi mahasiswa yang jujur dan